berbicara menggunakan suara tenggorokan dengan ketika berbicara menggunakan suara perut. Nah, itu tidak ada penekanan dan itu adalah suara tenggorokan. Kalau kita menggunakan suara... Selamat pagi, senang sekali saya Tian Pradinita dapat hadir menjumpai Anda di Liputan 6 Siang. Sejumlah informasi menarik akan saya sajikan ke hadapan Anda. Inilah Liputan 6 Siang selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tian Pradinita. Di video kali ini saya akan berbagi suara. Kok berbagi suara ya? Maksudnya berbagi cara membedakan antara ketika kita berbicara menggunakan suara tenggorokan dengan ketika berbicara menggunakan suara perut. Apalagi untuk teman-teman yang ingin belajar menjadi seorang announcer atau untuk teman-teman yang ingin belajar menjadi seorang master of ceremony, itu dianjurkan harus bisa membedakan bagaimana menggunakan suara perut dan tenggorokan. Kalau suara tenggorokan itu biasa digunakan untuk kita bercakap-cakap atau berbicara sehari-hari. Contohnya, selamat pagi. Nah, itu tidak ada penekanan dan itu adalah suara tenggorokan. Kalau kita menggunakan suara perut itu ada penekanan ya, sehingga kata selamat pagi itu akan berbeda antara menggunakan suara tenggorokan dan suara perut. Oke, kita ulangi. Suara tenggorokan cek, selamat pagi. Suara perut, selamat pagi. Ya, contohnya bisa kalian lihat juga di TV-TV kalau misalkan opening berita atau misalkan opening siaran radio, opening seorang MC dan lain sebagainya, atau penyiar yang ada di kereta, dan lain-lain lah gitu ya. Itu harus olah vokal dulu, harus menggunakan suara perut dan itu diusahakan bisa menahan napas. Kalaupun ada mencuri napas, itu tidak boleh terlihat gitu ya. Kayak misalkan opening berita ya, misalkan kata-katanya selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Tian Pradinita di Liputan 6 Siang. Sejumlah informasi menarik akan saya sajikan ke hadapan Anda. Inilah Liputan 6 Siang selengkapnya. Itu menggunakan suara tenggorokan, sehingga biasa aja. Tapi kalau misalkan kita sebagai seorang announcer berita, itu menggunakan suara perut ya, supaya bagus gitu ya. Selamat pagi, senang sekali saya Tian Pradinita dapat hadir menjumpai Anda di Liputan 6 Siang. Sejumlah informasi menarik akan saya sajikan ke hadapan Anda. Inilah Liputan 6 Siang selengkapnya. Ada bedanya? Ada tentunya ya. Kalau siaran radio juga seperti itu ya. Kalau misalkan kita biasa aja menggunakan suara tenggorokan, mungkin akan ya biasa aja gitu ya. Kayak misalkan opening siaran ya, misalkan 103,7 Rujan Radio, juaranya Radio Tasikmalaya yang dipencaruaskan dari, nah itu biasa aja ya. Tapi kalau kita menggunakan suara perut dan ada penekanan, akan berbeda ya. Kayak 103,7 Rujan Radio, juaranya Radio Tasikmalaya yang dipencaruaskan dari Jalan RTA Prawira Adiningrat Patrol Kulon Manujaya Tasikmalaya. Ada capek teman-teman karena barusan saya nggak menghirup napas gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Misalkan kalau kita pembukaan MC di acara formal, itu juga harus menggunakan penekanan suara ya. Kayak misalkan untuk opening, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu barusan saya tidak mencuri napas sampai ke akhir gitu ya. Nah, biasanya kalau menggunakan suara tenggorokan itu kayak kayak mudah banget untuk mencuri napas dan kedengarannya itu tidak bagus gitu ya. Makanya untuk belajar berbicara di depan atau belajar menjadi seorang public speaking itu harus bisa menggunakan suara perut ya. Jadi seperti tadi yang saya bahas, kayak menggunakan kata Assalamualaikum, bagaimana Assalamualaikum dengan suara tenggorokan, bagaimana Assalamualaikum dengan suara perut ya. Assalamualaikum, nah itu ya, itu suara tenggorokan, biasa aja ya. Kalau suara perut itu ada sedikit penekanan ya. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Nah seperti itu teman-teman ya.
Oke teman-teman, itu dia sedikit berbagi cara membedakan antara suara tenggorokan dan suara perut ya. Untuk apa sih kita menggunakan suara perut? Biasanya menggunakan suara perut itu untuk berbicara di depan umum, untuk menjadi seorang MC, untuk menjadi seorang penyiar radio dan lain sebagainya. Itu harus belajar yang namanya suara perut, ataupun untuk bernyanyi juga ya. Nah, biar lebih bagus seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Tian Pradinita ya dengan cara mengklik subscribe. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.